Dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Perburuan liar memiliki dampak berbahaya, antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Selain perburuan hewan liar, penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak yang tidak baik. Ayo kita baca teks berikut ini. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya, manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Berikut ini contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni kolase dan mozaik berikut ini. Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang kolase. Kemudian pada subtema 2 ini, kalian belajar tentang mozaik. Tahukah kalian persamaan dan perbedaan kolase dan mozaik? Nah,
Persamaan dari keduanya adalah sama-sama merupakan karya seni rupa tempel, karena dalam membuatnya, kolase dan mozaik menggunakan teknik tempel. Untuk perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Kolase menggunakan bahan yang bermacam-macam, contohnya di sini menggunakan daun, ranting, dan kelopak bunga yang dikombinasikan ditempel sesuai dengan pola. Sedangkan mozaik bahannya sejenis. Nah, di sini contohnya menggunakan biji, yaitu biji jagung, kacang hijau, dan padi. Bisa juga mozaik ini menggunakan kertas kecil-kecil yang berbeda warna. Jadi, jika kolase bahannya boleh bermacam-macam, kalau mozaik bahannya harus sama, seperti itu ya. Masih ingatkah kalian tentang apresiasi karya seni? Ya, apresiasi karya seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Kita bisa mengungkapkan hal menarik dari sebuah karya seni, atau memberikan saran agar karya seni tersebut lebih baik lagi. Berikut ini adalah contoh mengapresiasi karya seni mozaik. Pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Berikut ini adalah format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini berisi alasan kita melakukan wawancara. Kemudian yang kedua ada maksud dan tujuan. Nah, di sini maksud dan tujuan kita melakukan wawancara itu apa? Yang ketiga ada topik wawancara, berisi tentang hal apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang keempat ada waktu dan tempat kejadian. Nah, di sini berisi tentang waktu dan di mana kita melakukan wawancara. Yang kelima ada laporan hasil wawancara. Nah, di sini kita menuliskan nama narasumber, kemudian nama pewawancara dan hasil wawancaranya seperti apa. Yang terakhir ada kesimpulan, berisi tentang inti dari wawancara yang sudah kita lakukan. Berikutnya, kita akan mempelajari pelestarian hewan langka. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Sekarang kita baca teks berikut bersama-sama. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Swaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.